Kembali di Lansok, saya akan langsung ke Pak Andri. Pak Andri, terkait dengan apa yang akhirnya membuat pembangunan infrastruktur lah ya untuk mendukung pola transportasi umum yang ideal. Apa yang membuat ini kemudian jalannya tidak terlalu cepat? Kendalanya apa? Ya memang kalau yang namanya pembangunan itu kan kita membutuhkan lahan. Membutuhkan lahan itu ada lahan yang memang punya kita, ya ada lahan yang punya masyarakat. Nah memang kendala yang paling menonjol ya terkait masalah penambahan infrastruktur itu ada pembebasan lahan. Ya. Contoh saja yang di MRT masih ada, ya ada beberapa yang memang masih belum kita lakukan. Kita juga sekarang juga masalah depo untuk depo terminal di Lebak Bulus juga demikian, ada beberapa lahan yang memang belum kita lakukan pembebasan. Tapi sebenarnya ya 2 tahun kebelakangan ini nih kita sudah mempunyai payung hukum lah terkait masalah permasalahan pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Itu kalau seumpamanya ada permasalahan langsung aja kita konsinyasi. Ya, tapi dengan adanya konsinyasi kita tidak program pembangunan itu jalan terus. Silakan saja Anda yang bersengketa, apakah bersengketa masalah kepemilikan, masalah surat ataupun harga. Ya, bisa juga kan harga yang ditawarkan sekian, masyarakat juga nggak mau karena pertimbangan AIUEO segala macam ya tidak mau, udah langsung aja kita konsinyasi. Ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk mempercepat supaya pembangunan infrastruktur itu tidak terhambat. Karena tadi targetnya akhir 2019, tadi 3 poin strategi itu akan kemudian jalan bersamaan seperti itu ya Pak Andri. Nah Pak Andri, kita akan dengarkan apa kemudian menjadi aspirasi warga Jakarta sendiri. Ini ada warga Jakarta Pusat yaitu Pak Dame. Selamat siang Pak Dame. Ya, selamat siang Ibu. Ya, silakan Pak. Ya, saya ingin coba memberikan beberapa pandangan saya sebagai orang awam. Yang pertama itu sepertinya memang kita perlu untuk membangun budaya baru dalam bertransportasi bagi masyarakat Jakarta supaya yang bekerja dalam jarak 5 km dari rumah ke tempat kerja itu mulai membudayakan menggunakan sepeda. Jadi kalau sepeda digunakan pasti kendaraan-kendaraan itu kan makin berkurang ya, itu yang pertama. Yang kedua, menaikkan pajak kendaraan yang kedua gitu. Jadi kalau dalam satu keluarga bisa punya 3-4 mobil gitu kan. Nah jadi kendaraan yang kedua, ketiga dan selanjutnya itu boleh ditinggikan lah pajaknya. Jadi orang mulai berpikir tuh mau beli mobil gitu loh. Orang mulai berpikir tuh mau beli motor gitu kan. Karena kan kita tidak mungkin melarang orang untuk beli mobil, beli motor sebanyak-banyaknya. Tapi pemerintah bisa mengurangi itu dengan pajak yang tinggi seperti di luar negeri juga. Pak Dame, sekedar input lah ya dari Anda, sejauh ini solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah sendiri untuk mengatasi kemacetan di Jakarta sudah efektif belum sih menurut Anda? Iya, saya melihat pemerintah DKI mencoba berusaha sebaik mungkin gitu ya, meningkatkan kualitas kendaraan Transjakarta. Kemudian yang sekarang kita lihat sedang adanya MRT, kemudian yang lain-lain, saya kira itu sangat positif buat saya. Tetapi memang perlu ditambahkan lagi tentang kualitasnya. Nah, ini memasukkan saya yang ketiga tentang perbaikan kualitas pelayanan transportasi dari pemerintah. Transjakarta khususnya itu perlu diperhatikan lagi ya. Ini untuk kebetulan ada Pak Adri ya, Pak Kadisub, tentang kenyamanan, kemudian ketepatan waktu dan keselamatan seperti itu. Karena banyak orang berpikir kalau melihat kualitas bus yang digunakan, wah kurang bagus, orang pun mulai jadi enggan lagi tuh. Nah, jadi perlu juga kenyamanan, ketepatan waktu, keselamatan. Tapi secara bus yang armada baru juga Anda sudah pernah naiki kan Pak Dame ya? Iya, sudah pernah. Dan sudah nyaman? Lebih baik. Lebih baik, ya. Hanya saja jumlah penumpang yang berdesak-desakan itu membuat kita kurang nyaman. Baik, terima kasih Pak Dame atas pendapatnya dan berpartisipasi dalam dialog kali ini. Selamat siang Pak Dame. Ya, kita ke Pak Andri dulu sebelum ke Bu Ellen. Pak Andri, ini kalau kita lihat poin ketiganya saja kemudian berhubungan dengan Disub, yaitu peningkatan kualitas pelayanan dari transportasi publik sendiri. Dan itu nampaknya menjadi kunci ya, ketika ingin mengajak ataupun membujuk seorang pengguna kendaraan pribadi masuk ke transportasi umum, satu-satunya jalan adalah menjamin keamanan dan juga kenyamanan seperti itu. Jadi memang begini, ya sebelum kita terapkan ERP, ya kita harus siapkan dulu ya kendaraan angkutan yang
aman, nyaman, dan pasti. Ya nggak fair dong pemerintah. Betul. Lo boleh jalan sini bayar, tapi di sisi lain kita nggak siapkan. Nah ini makanya saya bilang ini proses ini yang kita kebut. Yang saya katakan tadi, ya kita, saya datang ya hanya 500, bayangkan loh, udah hampir 12 tahun ya Bu, cuman segitu aja. Nah, kita bilang sama Pak Gubernur oke, ya kita beli sampai 1046 bus ya, sampai kita masalah disabilitas juga kita perhatikan kan, kita sudah pesan 25 bus yang low deck sehingga disabilitas itu bisa terakomodir. Ini 1046 bus ini sekarang kemudian sudah semuanya beroperasi? Belum. Oke. Kita yang lagi pesan, kan beli bus kan nggak beli kacang, belum salah sudah datang kan begitu kan, speknya kita beresin dulu, kita berkoordinasi ini loh yang bisa gini baru, sehingga nanti kan pada saat uji kelayakan itu bisa dilakukan seperti itu. Nah ini semuanya udah kita lakukan pemesanan. Memang datangnya ini ya tidak langsung bertahap. Nah kita memang itu ya di awal di pertengahan 2017 itu bus itu sudah ready semua, sehingga jadi nanti 1 tahun dari sekarang pas pelaksanaan ERP, nah kita bisa, jadi masyarakat tidak lagi protes. Gue disuruh pakai kendaraan umum. Nah, tapi kita juga sudah melakukan pelayanan perluasan itu untuk sampai ke Jabodetabek. Ya, sekarang Depok udah kita layani, Bogor kita layani, Tangerang kita layani. Ya, dengan kita menggunakan PSO kita sendiri 3.500 keliling Jakarta, asal jangan keluar halte saja. Nah itu merupakan upaya terus yang kita lakukan. Itu semuanya busnya nggak ada yang bus jelek, bus baru semua kita semua. Bus jelek itu berangsur-angsur, kita juga nggak mungkin terus terang saja. Kita juga realistis lah. Kalau semuanya kita hilangkan semua, kasihan masyarakat. Satu sisi kan gitu, begitu datang bus tarik, terus tarik seperti itu. Kuantitas dan kualitasnya Bu Ellen ya. Iya, artinya kalau kuantitas tadi kemudian akan dipenuhi gitu, secara kualitas juga memang juga harus dipenuhi. Seperti apa Bu Ellen? Ya, kualitas satu tadi kan aman. Nyaman Dari pencopet. Nyaman kalau masih berdesak-desakan, orang bilang nggak nyaman tapi sudah ada AC. Ingat juga bahwa di luar negeri pun di kota-kota besar itu naik angkutan umum tetap berdesak-desakan. Hanya saja punya janji akan tiba waktu 5 menit, 10 menit berikutnya saya berdesak-desakan tapi saya 5 menit habis itu turun. Gitu. Nah ini ketepatan waktu seperti ini yang belum dimiliki di Indonesia ya? Kecuali kereta, cukup on time kalau kereta. Ada jadwal kereta, ya tapi ada juga sih gangguan-gangguan, tapi lumayan lah ada jadwalnya. Satu lagi, waktu itu juga kalau bisa dijanjikan dengan timetable di masing-masing shelter kan juga cukup ini ya. Tapi kalau janjinya 10 menit datang tiba-tiba berubah jadi 20 menit juga bikin orang kesal juga. Dan lagi-lagi ini hubungannya dengan kemacetan yang terjadi di ibu kota ya, seperti itu kan. Jalur yang tidak Nah itu dia. Satu lagi yaitu dengan on time, dengan ada jadwal itu ya sterilisasi itu mau nggak mau. Itu sering diprotes orang, kenapa hak jalan diambil gitu ya. Padahal jumlah orang yang bermobilisasi, bergerak di situ jauh lebih banyak daripada yang di mobil pribadi. Mobil pribadi dijejer 3 aja paling sih 6 orang. Satu bus gandeng itu bisa 120 orang. Betul. Kan jauh. 70 bus. 70 kendaraan pribadi, satu Scania. Iya, itunya orangnya di situ. Artinya banyak ya Pak. Jadi memang lebih banyak kendaraan umum. Jadi itu yang bergerak tuh lebih banyak orangnya. Tapi itu ada juga. Ini sebentar. Saya akan tambahkan dan saya juga sudah mendesak ya Transjakarta ya untuk ya saya sebutin deh ya nggak apa-apa lah namanya kita yang baik. Lu bisa nggak kayak Gojek? Jadi busnya itu bisa di-tracking oleh kita, diakses oleh kita, ya sehingga kita juga mempunyai kontrol terhadap masyarakat sehingga kita harus berbuat yang lebih baik. Jadi misalnya saya biasa nih, bisa kelihatan nih bisa di jalan sini. Nah, ini kita sedang upaya seperti itu. Ya, terus juga ya kita melakukan perjanjian kepada operator-operator itu sebelum dia masuk ke dalam rupiah per kilometer yang kita bayar, dia harus menyiapkan GPS dan CCTV sehingga kita tahu
ya kelakuan supirnya apa dia lagi ngerokok segala macam itu langsung kita lakukan Tindak. pemecatan. Ini upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tadi. Ya, Oke, betul. itu dari sisi transportasi umumnya seperti itu ya, Bu Ellen. Ini dari Pak Dame juga ada yang menarik adalah mengenai budayanya sendiri, budaya Nah, bertransportasi. Tadi dikatakan untuk yang jaraknya 5 km lebih baik Sebaiknya pakai pakai sepeda, sepeda. bike to work. Tapi kan mengubah mindset mengenai budaya bertransportasi, terutama di DKI Jakarta ini juga menjadi PR yang besar dan juga tantangan tersendiri ya, Bu. Ya betul. Jadi memang upaya untuk baik to work kan sudah banyak teman-teman yang melakukan, tetapi hampir banyak yang gagal. Anak saya pun dulu pernah menggunakan sepeda, tapi dia pakai Iya. maskernya hitam Tidak banget. kondusif ya. Lingkungannya terlalu kotor ya untuk bisa itu, karena bernafasnya kan benar-benar mengandalkan udara terbuka. Oke. Jadi banyak sekali yang jadi secara lingkungan memang untuk naik sepeda masih belum memungkinkan. Juga secara infrastruktur jalan itu masih Oke. sangat jauh ya. Tapi Baik. upaya untuk situ boleh diusulkan. Baik. Memang secara bertahap, tapi saya pikir kita lebih konsentrasi kepada angkutan umum dulu, Angkutan umum. Ya. yang dilengkapi juga dengan fasilitas pejalan kaki. Oke, Betul. baik. Ya. Bu Ellen dan juga Pak Andri, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai kemacetan dan juga apa sih solusinya sebetulnya, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.